Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi di video ini kita berdua akan sedikit sharing, Bincang santai lebih tepatnya, bincang santai tentang S2 di Al-Azhar. Dari sudut pandangan kalian berdua, karena ini jangan dijadikan patokan ya. Siapa tahu nanti mungkin ada yang nge-share, terus ada anak S2 yang lain yang melihat, atau lulusan S2 di Al-Azhar yang melihat dan berbeda dengan sudut pandangan mereka. Sekali lagi itu menurut sudut pandangan kami berdua. Nah sekarang kan masa-masa imtihan, masa-masa ujian. Kalau Safri sudah selesai ujiannya. Kalau saya alhamdulillah sudah selesai. Jadi mungkin perlu diberitahu ya. Jadi di Al-Azhar itu ada istilahnya tamhidi. Apa ya kalau Indonesia? Kalau di S2 itu khusus di S2. Khusus di S2. Tamhidi namanya. Kalau masa wajib kuliah. Masa wajib kuliah. Kalau di Indonesia tidak tahu. Antum kan pernah di Indonesia kan kuliah. Jadi tidak tahu kalau di S2. Ini sih yang membedakan sistem di Azhar dan dengan di universitas. Seluruh universitas sih, bahkan di universitas di Mesir itu tamhidinya beda sama Azhar. Jadi ini yang membedakan Azhar dengan universitas yang lain yang ada. Jadi Al-Azhar itu dalam S2 harus ada kelas wajib selama 2 tahun. Dan itu ada ujiannya setiap tahun. Setiap tahun ada ujiannya. Dan uniknya, jadi satu tamhidi kan 1 tahun. Nah, 1 kali ujian, misalnya kita ini gagal di ujian pertama, tahap pertama. Nah, kalau kita gagal, nah ada tahap kedua. Kalau alhamdulillah tahap kedua najah atau lulus. Bukan hanya di tahap kedua sih. Tahap pertama sudah lulus, itu berarti sudah lulus ke tingkat kedua tamhidinya. Tapi kalau setelah tamhidi itu mengajukan judul untuk kemudian menulis risalah. Iya. Tapi harus dikasih tahu dulu, bagi tahu susahnya. Iya. Nah, susahnya. Jadi di tamhidi kebetulan saat ini saya lagi persiapan ujian. 10 hari lagi menghadapi ujian di S2 Al-Azhar yang lumayan memeras. Iya. Apa ya? Paham lah, tenaga mental, pokoknya semuanya. Jadi stres, istilah orang Mesir madgut. Jadi tertekan batin, tertekan pikiran. Betul. Jadi tidak tekanan itu tidak hilang kecuali setelah selesai natijah. Apa sih? Nilai keluar, hasil ujian itu keluar. Jadi yang membedakan Al-Azhar dengan kampus-kampus lain di ujiannya lebih khususnya. Iya. Karena kenapa? Sistem penilaian yang ada di Al-Azhar itu hanya terpaku di ujian tok saja. Jadi semua nilai kita itu tergantung nilai ujiannya. Kalau di universitas yang lain bagaimana? Kalau di Indonesia lebih khususnya itu kan penilaiannya dari kehadiran, dari tugas makalah, ataupun tugas-tugas yang lain, keaktifan di kelas, itu jadi pertimbangan ataupun jadi indikasi. Indikator bukan. Berarti masuk dalam penilaian. Berbeda di Azhar, baik itu di S1 ataupun di S2. Jadi nilainya itu cuman murni dari ujian. Itu yang membuat susah, soalnya kalau tidak lulus, tidak mencapai target kelulusan, kenajahan, itu otomatis mengulang lagi setahun. Bahkan ada yang sampai istilahnya DO kan, kalau mafsul. Mafsul. Istilahnya mafsul kalau mafsulnya di sini bukan bermakna dikeluarkan dari kuliah, tetapi daftar ulang dari awal lagi. Murni dari awal, jadi pemberkasan dari awal lagi. Itu juga salah satu kerusakan yang ada di Al-Azhar. Jadi mungkin kalau di universitas yang lain tidak kita dapati bahwa persiapan ujian itu, kalau Azhar kan 1 bulan sebelum ujian itu orang yang mau ujian itu tidak bisa diganggu lagi, betul-betul fokus. Pengalaman yang ada di sini itu banyak dari teman-teman yang sampai HP-nya itu dinonaktifkan selama sebulan itu. Jadi kalau mau di-chat, mau dihubungi itu susah. Gara-gara mau fokus ujian.
segitu mengerikannya ujian di Al-Azhar. Tetapi kalau persiapannya mantap juga, ya alhamdulillah. Cuma sekali lagi banyak faktor sebenarnya. Mungkin banyak orang yang kuliahnya rajin, persiapannya mantap, tetapi ada juga yang kena, ada yang begitu. Jadi banyak faktor. Intinya usaha dan doa di sini betul-betul tidak bisa dipisahkan. Kalau Safri sekarang di taraf mana sekarang? Kalau sekarang saya di tahap awal-awal. Jadi tamhidinya sudah selesai 2 tahun, alhamdulillah. Jadi sekarang tahap menulis tesis atau risalah ya. Risalah. Nah, bagaimana pengalaman tamhidi kemarin? Kalau pengalaman tamhidi saya terus terang, Lancar ya? alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Jurusannya? Jurusan saya hadis. Antum? Saya akidah filsafat. Pemikir filsuf. Alhamdulillah. Jadi pengalaman saya kemarin itu sebenarnya saya kayak mendapatkan banyak kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sekali lagi saya bilang, kalau kita sebagaimana hadisnya kan, jadi kalau kita membantu sesama saudara kita, maka pasti Allah juga akan membantu kita. Ini Safri paling rajin membantu, paling enak menolak kalau dimintai bantuan. Paling gak enak menolak ya. Jadi karena kemarin tuh saya juga heran ya, kenapa bisa saya alhamdulillah diperlancar gitu kan. Akhirnya mungkin saya pikirkan ini efek sering membimbel, istilahnya itu? Ya, membimbel. Bimbel ya, paham ya? Membimbel, bimbingan belajar. Ya, membimbing adik-adik yang masih di S1 kan, menuju persiapan ujian. Jadi saya rasakan ketika saya ujian itu juga ibaratnya dipermudah lah. Bahkan saya pernah, kami di pertama, kami di 1, saya tuh udah pikir saya pasti rosip ini kan. Semua orang tahu kan. Saya sering main ke rumah antum kan, ketemu kapan katanya ke kuliahnya, main terus katanya, jalan-jalan terus ya kan. Jadi saya jarang ke kuliah. Jadi keluyur. Jangan dibocorkan. Iya, nggak apa-apa sih, memang saya jarang kuliah. Itu cuma sekedar bocoran sebenarnya. Kuliah di Al-Azhar itu tidak pakai absen. Tidak wajib. Betul-betul atas kesadaran sendiri mau hadir atau tidak. Tapi lebih baiknya sih hadir. Betul. Soalnya ilmu yang didapatkan dari dosen itu luar biasa banyak. Dan banyak tidak ada di buku. Maklumat-maklumat yang jarang kita temui, ataupun pendapat-pendapat yang jarang kita temui, itu terkadang disampaikan dokter ataupun dosen yang sedang mengajar di kuliah. Betul. Luar biasa banyak. Dan ini juga sebagai informasi, maksudnya tidak pergi kuliah itu bukan bermakna jangan juga bukunya di rumah ditinggalkan. Jadi ya tetap dibaca diktatnya, dibaca, kemudian kalau bisa diringkas begitu. Tetapi sekali juga kuliah, kalau memang tidak sanggup rajin ya sesekali datang lah. Tapi kalau bisa rajin. Karena banyak sekali faedah yang didapatkan. Mungkin alasan sebagian teman-teman yang kadang tidak hadir di kuliah itu karena ada kesibukan tersendiri. Mungkin mereka ada jadwal belajar juga di lain tempat yang mungkin menurutnya lebih prioritas. Dan semoga saya masuk golongan itu. Ataupun mungkin ada hal-hal yang hendak diurus, mau urus perizinan misalnya, itu terkadang membuat kita tidak masuk kuliah sih. Betul. Izin tinggal maksudnya kan? Ya, izin tinggal. Soalnya kita tahu lah ribet di sini. Ribet banget izin tinggal tuh, ngurus visa di Mesir itu. Nggak kayak di Eropa. Iya. Kalau Eropa bayar udah selesai. Ini menunggu sekarang sebulan 2 bulan. Pun bolak-balik dari sini dari sana. Tapi kayaknya bukan hanya izin tinggal deh. Emang administrasi di Mesir seperti itu. Di Mesir. Soalnya masih apa istilahnya? Serba manual. Walaupun sekarang ada sedikit perkembangan menuju ke online, tapi entah kenapa mereka belum terbiasa. Bukan terbiasa, tapi sengaja dipertahankan keautentikan. Dan itu menjadi ini saya pernah dengar ciri khas. Ini ciri khas Al-Azhar yang dikagumi oleh orang luar sebenarnya. Karena meskipun pakai manual, data-data yang sudah bertahun-tahun itu masih terjaga rapi, dan kalau kita minta data itu langsung betul langsung didapat. Iya. Dan saya heran. Pasti tahu.
di lemari besi ini misalnya kita rak keluaran sekian. tahun 2005, sekarang tahun 2021 misalnya, kita mau menginginkan data 2005 itu penjaganya di situ luar biasa. Pasti tahu. Oke, anyway, kembali ke persiapan ujian. Bagaimana persiapannya sekarang? Kebetulan Hamin 10 kan? Hamin 10. Kebetulan karena ada kesibukan di organisasi juga, alhamdulillah tahun ini diamanahi sebagai ketua organisasi. Ketua Apa? kerukunan KKS, Kerukunan Keluarga Sulawesi, yang mana menghimpun pelajar-pelajar dari Indonesia Timur. Ya, ratusan pelajar. Hampir 1.000 ya? 700 pelajar. Lebih 700. Jadi 700 lebih pelajar dari Indonesia, kawasan Indonesia Timur, dan ketuanya beliau, Pak Punggawa kita. Istilahnya Punggawa. Jadi karena juga punya kesibukan di organisasi, otomatis harus membagi waktu, kesibukan untuk pribadi, kesibukan di kuliah, sama kesibukan di organisasi. Iya. Tapi mau tidak mau harus ada yang prioritas. Betul. Prioritasnya itu sekarang ini untuk tahun ini saya prioritaskan ke intihan, ke kuliah, ujian. Kebetulan karena jurusan saya juga lumayan susah. Betul. Filsafat ini. Jadi persiapannya juga harus mantap. Materinya paling banyak. Materi paling banyak. Jadi di ujian itu paling banyak kan filsafat, baru hadis. Jadi banyak. Ini sih sama kayak di S2 di Al-Azhar ataupun di kampus. Yang misalnya lain. Kalau S2 itu harus banyak membaca. Betul. Mau ujian bukan cuma terpaku satu buku saja, Ya, betul. tapi diambil dari berbagai. Begini juga sama di Indonesia, sama di kampus-kampus Eropa. Jadi merujuk ke referensi yang ada kan. Jadi bukan hanya terpaku pada satu kitab, tapi betul-betul dikumpulkan dari berbagai macam kitab, kemudian dijadikan satu, kemudian itulah yang dibaca, dihafalkan dan dipahami. Karena ya kalau paham tanpa hafal juga itu susah, apalagi kalau sebatas hafal tanpa dipahami. Oh iya, juga sekedar info bahwa di S2 Al-Azhar itu tidak menerima lulusan dari luar ya. Tidak. Kecuali ada beberapa kampus yang kerjasama dengan Al-Azhar. Kayak salah satu yang saya tahu itu dari India. Dari India, ada kampus di India itu lulusan S1-nya bisa diterima di Al-Azhar. Termasuk juga di Indonesia. Iya. Yang FDI apa? Fakultas Dirasat Islamiyah. Di mana? Di UIN Jakarta. Ada kerjasama. Itu bentuk kerjasama Al-Azhar sama UIN. Tapi ribet juga sih. Itu sebagai jawaban sering saya dapatkan pertanyaan kayak gini, dan sering juga saya jawab sih. Saya nanya, Kak, gimana kalau saya kan S1 di Indonesia, mau lanjut di Al-Azhar boleh tidak? Saya selalu bilang tidak bisa, kecuali kampusnya ada kerjasama dengan Al-Azhar. Dan itu hanya beberapa, bisa dihitung jari sih. Di dunia ini bukan di Indo. Kalau di Indo cuma satu. Dunia ini cuma berapa yang bisa mu'adala, isinya mu'adala setara dengan ijazahnya S1 Al-Azhar. Karena kenapa saya katakan begini, soalnya ada senior yang itu dari UIN, FDI, Fakultas Dirasat Islamiyah, dan lanjut di sini di jurusan hadis. Dan bisa, tapi pengurusannya itu ribet. Hampir jurusan hadis. Siapa? Tidak usah. Mungkin tidak tahu. Udah berapa tahun yang lalu. Tapi itu pengurusannya juga ribet, nunggu setahun baru bisa diterima. Imtihan kan sebentar lagi. Berapa madah? Berapa materi yang akan diujiankan? Kalau di jurusan akidah itu 7. Wow. 7. Jadi mungkin bagi orang yang ini dengar 7 sedikit, dia belum tahu. Satu materi itu kitabnya berapa banyak. Jadi jangan hanya tahu jumlah materinya. Cuma sekali lagi bahwa fokus penilaian di Al-Azhar itu cuma di ujian. Makanya betul-betul di ujian ini harus dimaksimalkan, harus maksimal. Usahanya harus maksimal, terus nanti jawabannya juga harus maksimal. Soalnya di sini tidak ada istilah nego. Tidak bisa. Mau pakai cuan supaya aja, supaya lulus, tidak bisa. Jangankan nego, untuk tanda terima kasih saja kepada dokter itu nggak akan diterima sih. Dokternya, pengajarnya tidak bakalan diterima, tidak bakal. Mereka itu anti suap, anti riswah. Ya, jelaslah
Ya. Universitas Islam Ada senior misalnya sudah dibimbing kan, sudah dibimbing risalahnya, ya. mau dikasih hadiah dari Indo itu ditolak. Rasa terima kasih saja, rasa terima kasih tidak mau. Hadiah tidak mau mereka, karena mereka betul-betul khawatir. Warok lesinya warok. Mungkin kalau ada 1-2 orang yang mungkin ada, ya, tapi ada. Secara aglabianya, secara umumnya, umum kebanyakannya seperti itu tidak mau. Jadi alhamdulillah. Gimana? Jadi ya kurang lebih ini. Kalau menulis di Azhar itu berapa tahun jangan? Dari tahun judul kita mulai ini didaftarkan secara resmi di arsipnya Al Azhar itu katanya 4 tahun. 4 tahun. Berarti 6 tahun. 6 tahun totalnya. 6 tahun total dengan tamhidi. Ini wallahu alam, tapi ini menurut syu'un, apa sih syu'un itu ya? Urusan administrasi kuliah. Urusan administrasi kuliah yang bagi tahu saya apa, saya nanyakan berapa batasannya untuk menulis. Ya katakan 4 tahun setelah judul kamu itu didaftarkan secara resmi di arsip kuliah. Maka kamu memiliki 4 tahun. Kalau dalam jangka 4 tahun itu kamu belum bisa sidang sidang tesis itu, maka SPP istilahnya SPP atau apa sih? SPP kamu akan dilipat gandakan. Misalnya awal bentuk sanksi sih. Bentuk sanksi supaya lebih rajin. Nah, misalnya awalnya kita bayar 1.500 pound Mesir, sekitar 1,5 juta lah. Kalau di tamdid, sini tamdid itu masanya ditambahkan tadi. Tamdid ya. Tamdid istilahnya itu jadi 3.000. 3.000? Itu kalau apa? Kalau kita sudah masanya habis. Masa 4 tahunnya habis, kemudian kita tambah 1 tahunnya kan. Maka pembayaran juga ditambah. Baru. Bagi saya. Tamdid nama. Jadi panjangan kayak apa ya, maddah yang mau diperpanjang. Kepanjangan. Sudah 17 menit. Kepanjangan. Iya. Iya. Oke, itu sekedar informasi lebih kurangnya tentang. Sebenarnya ini masih secuil sih, masih banyak. Ya, sebenarnya ini belum terarah, belum terarah. Cuma karena sebagaimana kita tadi katakan di awal, ngobrol santai, bincang santai, sharing dari sudut pandangan kita. Kecuali mungkin nanti ketika ada dalam bentuk pertanyaan dari orang yang menonton, baru itu terkonsepkan. Pertanyaan pertama ini bagaimana ini, jadi bisa disusun. Kalau ini kan sekedar bincang biasa. Ada yang sampaikan sebelum kita tutup? Nggak ada sih, udah sekedar menginfokan kembali bahwa ujian di Al Azhar itu betul-betul luar biasa. Banyak teman-teman yang menyerah di tengah jalan ya. Menyerah di tengah jalan dan memilih untuk pulang ke Indonesia. Termasuk kami ini sebenarnya ada rencana mau pulang juga. Tapi bukan pulang untuk selamanya, maksudnya pulang untuk refreshing dulu lah, untuk mendapatkan semangat baru, bukan bermakna menyerah, bukan. Karena kenapa? Susah sekali. Jadi sulit untuk keluar dari tekanan, jadi harus mengganti suasana dulu kayaknya supaya lebih semangat. Tapi yang perlu diingat bahwa yang lulus di Al Azhar itu di S2-nya lebih khusus itu luar biasa sekali. Luar biasa. Makanya perlu kebanyakannya alhamdulillah. Meskipun ada 1-2 digembleng betul-betul ya. Digembleng betul-betul di S2. Sedemikian disuruh membaca setiap hari, disuruh buat makalah misalnya itu referensinya harus segini, dan ujiannya itu nggak terpaku di satu buku tok saja. Betul. Jadi betul-betul di S2 Al Azhar itu kita di istilahnya apa? Dipahat betul-betul. Untuk digembleng sedemikian rupa agar menghasilkan lulusan yang bisa dikatakan terbaik di antara lulusan yang ada mungkin di Banten. Tadi sudah ditutup. Disambung lagi. Kepanjangan. Mohon maaf, kita lanjutkan di video santai yang lainnya kalau ada kesempatan, insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.